Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim kembali melalui kegiatan rutinitas kita ini. Kajian tafsir Al-Qurtubi. Semoga kita semua juga sedang atau masih melaksanakan puasa sunnah Syawal. Karena betapapun juga ini sebuah kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu diiringi lagi 6 hari dalam bulan Syawal, maka puasanya sama dengan puasa 1 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji ayat 174 sampai dengan 176 surah Al-Baqarah. Di ayat yang ke-174 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari Alkitab, lalu mereka menjual dengan harga yang murah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tiada yang mereka makan, yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka, kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim. Allah pun tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang maha pedih. Hadirin yang dirahmati Allah. Syekh Al-Qurtubi menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila, orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan di dalam Alkitab dan mereka menukar, menjualnya dengan harga yang murah, yang dimaksudkan adalah ulama-ul Yahud, ulamanya orang-orang Yahudi. Katamu ma anzalallahu fit Taurati min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sihhata risalatih. Mereka menyembunyikan apa yang Allah sudah jelaskan di dalam kitab Taurat tentang sifat-sifatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sihhata risalatih, dan kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan. Yang kedua, mereka menyampaikan hal yang lain.
guna mendapatkan simpati dari pengikut-pengikutnya. Dengan mereka mendapatkan simpati, mereka mendapatkan pula keduniawiaan. Bertambah uangnya, bertambah hartanya. Padahal yang dia lakukan adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjamin mereka dengan pernyataan Allah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tiada yang mereka makan, tiada yang mereka masukkan ke dalam perut mereka melainkan api semata. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim. Allah juga tidak akan mensucikan, membersihkan mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka yang pantas hanya siksa yang maha pedih. Ini kecelakaan yang terbesar yang Allah tentu siapkan bagi mereka-mereka yang menyembunyikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci. Tentu beriringan dengan peredaran zaman, dan ini sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran, maka di kemudian hari akan ada orang-orang yang sama menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Mereka, orang-orang yang sejak dari dahulu itu gemar melakukan hal yang seperti itu. Dan sampai akhir zaman pun juga akan ada juga di antara mereka yang melakukan hal-hal yang sama. Tentu, karena ini dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi peringatan bagi orang-orang Islam. Jangan sekali-kali dia menyembunyikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu harus dijelaskan, disampaikan kepada manusia. Tidak boleh disembunyikan. Memang bahasa yang digunakan harus bahasa yang bijaksana. Tetapi sekali lagi bahwa dakwah itu harus dilakukan, disampaikan. Tidak boleh karena ini dengan alasan ini seperti ini sehingga harus disembunyikan dahulu. Jangan sampaikan dulu. Tidak. Memang ada metode dakwah. Ada ilmunya, metode dakwah. Dan di antara metode dakwah itu yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, khatibun nasa biqadri uqulhim. Ajak manusia itu berbicara, berdialog. Ajak manusia itu berdialoglah dengan manusia biqadri uqulihim. Sebatas kadar akal mereka. Tetapi bukan berarti bahwa ada ayat Allah yang harus disembunyikan. Tidak. Penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang meminum khamar, berlaku zina, tentang riba harus disampaikan. Dan yang lain-lainnya. Ayat-ayat hukum yang lainnya harus disampaikan. Sekali lagi dengan bahasa yang bijaksana. Ada juga peringatan dari Rasulullah SAW yang mesti diperhatikan bagi setiap da'i. Rasulullah menyatakan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'an. Bukan orang yang beriman yang tutur katanya, kosa katanya, menikam hati dan suka melaknat. Ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan bagi setiap dai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasatun
la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah itu tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan membersihkan, mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan melihat-lihat mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang maha pedih. Tentu 3 golongan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah 3 golongan yang notabene dia mengaku diri sebagai muslim, bukan non-muslim. Yang pertama kata Rasulullah, Syekhun zanin. Orang tua, syekh, orang tua yang suka berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab. Penguasa yang suka bohong. Penguasa yang suka bohong. Dan yang ketiga, wa ailun mustakbirun. Orang miskin yang takabur. Tentu ini semua membuat kita ini ada di antaranya yang menjijikkan, menggelikan, membuat kita marah. Ya. Syekhun zanin, orang tua yang suka berzina. Luar biasa biadabnya orang seperti ini. Dan itu kita temukan. Kita nonton, kita dengar orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, wa malikun kadzab, penguasa yang suka bohong. Juga kita temukan. Termasuk yang celaka adalah mereka yang mengikuti penguasa yang bohong ini, yang senang dengan kebohongannya. Malah karena dukungannya sehingga mereka penguasa yang suka bohong ini semakin memainkan peranan kebohongannya karena dieluk-elukan. Dan yang ketiga, wa'aidun mustakbirun. Orang miskin yang takabur. Lucu jemaah sekalian. Miskin takabur. Kalau orang kaya takabur, masih ada mungkin di pemikiran kita, oh ada yang dia banggakan, yaitu kekayaannya sehingga dia takabur. Kalau bangsawan takabur, masih juga, oh dia bangsawan takabur. Tapi kalau orang miskin takabur, luar biasa. 3 golongan ini, sekalipun mereka muslim, maka mereka tetap tidak akan diajak Allah berbicara pada hari kiamat nanti. Artinya tidak akan ditanya-tanya. Yang kedua, wala yuzakim, mereka akan mengalami siksaan yang berketerusan. Tak akan pernah mereka diangkat dari siksaan yang mereka rasakan di hari akhirat nanti. Wala yanzuru ilaihim, tidak mungkin Allah lihat-lihat, jenguk-jenguk dia. Walahum adzabun alim. Bagi mereka siksa yang sangat pedih. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Nah, di ayat yang ke-175 Allah menjelaskan ya, mereka yang suka menyembunyikan kebenaran itu, padahal Allah sudah jelaskan di dalam kitab sucinya. Allah nyatakan, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Mereka inilah orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Menukar ampunan dengan azab. Di konteks ini nyatakan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Didahulukan dhalalahnya, kesesatan, dan dibelakangkan al-huda. Itu artinya jemaah sekalian, mereka lebih mengutamakan sesat dan mengabaikan petunjuk, membuang petunjuk dan mereka mengambil yang kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah. Dikedepankan azab dan dikebelakangkan maghfirah.
Artinya, karena kesesatannya didahulukan, maka azabnya juga didahulukan. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mungkin mereka dapatkan. Maka Allah nyatakan, "Fama asbarahum 'alan nar." Alangkah sabarnya mereka di neraka. Ini termasuk satu-satunya orang yang dipuji sinis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dipuji sinis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka di neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Allah pernah menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa ada di antara hambanya itu yang disiksa di neraka guna menghilangkan dosanya. Setelah dosanya habis, maka dengan syafaat Rasulullah SAW, yang tentu syafaat ini Allah berikan kepada Rasulullah, maka orang ini diangkat dari neraka, kemudian dicelup di sungai Ridwan, lantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang 3 golongan ini tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Itulah sebabnya sehingga Allah nyatakan, "Fama asbarahum 'alan nar." Alangkah sabarnya mereka itu di neraka. Mengapa mereka melakukan itu? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat 176. "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq." Yang demikian itu disebabkan karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Tidak mungkin ada dalam kitab itu hal yang salah. Kalau dalam kitab yang terdahulu, Taurat dan Injil, ditemukan kesalahan, maka yang membuat kesalahan itu adalah mereka yang merubah-rubah kitab Taurat dan Injil itu. Al-Quran tidak mungkin, karena mereka tidak mungkin mampu untuk merubahnya, sehingga Al-Quran tentu tidak akan pernah ada kesalahan. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. "Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun." Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Artinya Quran tidak akan pernah mungkin bisa dirubah sebagaimana Taurat dan Injil mereka pernah rubah. Inilah al-haq. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haq. Yang demikian itu disebabkan karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab itu, dia berselisih, la fi shiqaqin ba'id. Mereka berada dalam perpecahan yang jauh. Jemaah sekalian, ya Allah. Ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa kalau kita berselisih dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Alkitab, maka tentu mereka yang berselisih itu ada yang menyalahi Alkitab. Orang Islam yang berselisih dalam persoalan Al-Quran, tentu ada di antara mereka yang menyalahi Al-Quran. Perbedaan pendapat sejak dari dahulu kala terjadi. Perbedaan pendapat. Tetapi para sahabat yang berbeda pendapat tentu tidak berselisih. Karena sama-sama merujuk kepada Al-Quran. Jadi kalau terjadi perselisihan, permusuhan antara satu golongan dengan golongan yang lain dalam Islam, maka yakinlah salah satu di antaranya adalah mereka yang menjauh dari Al-Quran. Meskipun ya, di sini dijelaskan bahwa wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, yakni at-Taurat, kitab Taurat. Fadda'an Nasara anna fiha sifata Isa. Orang Nasrani meyakini bahwasanya dalam kitab Taurat itu
dijelaskan sifat-sifat dari Nabi Isa alaihissalam. Wa angkaral Yahud, tapi orang-orang Yahudi mengingkarinya. Sehingga terjadi perselisihan. Pendapat yang kedua menyatakan, qila khalafu aba'ahum wa salafahum fit tamassuki biha. Mereka menyalahi, menyelisihi bapak-bapak mereka, yang bapak-bapak mereka dahulu itu senantiasa berpegang teguh kepada Taurat dan Injil. Mereka menyelisihi, mereka menyalahinya, tidak mengikuti nenek moyang mereka yang senantiasa istiqomah berpegang kepada Taurat dan Injil. Sehingga mereka berada dalam perpecahan yang jauh. Pendapat yang ketiga menyatakan, qila khalafu ma fit Taurati min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhtalafu fiha. Ya. Di sini nyatakan bahwa mereka membelakangi, menyelisihi apa yang ada dalam kitab Taurat mereka tentang sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafu fiha, sehingga mereka itu terjadi perselisihan, perpecahan yang di antara sesama mereka. Waqila, dan ada pendapat lain mengatakan al-muradu al-Quran, yang dimaksudkan dengan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Mereka tidak mau menerima Al-Quran itu. Dan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa walladzina ikhtalafu kuffaru Quraisy, yang dimaksudkan adalah orang-orang kafirnya Quraisy. Yaqulu ba'duhum huwa sihrun. Sebagian mereka berkata bahwa Quran itu sihir. Wa ba'duhum yaqulu asatirul awwalin. Sebagian mereka lagi berkata bahwa Quran itu adalah cerita dongeng orang-orang terdahulu. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka dia berkata muftara. Itu dibikin-bikin oleh Muhammad. Tapi semua tentu terbantahkan. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengada-adakan Quran, karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karenanya Allah menantang, hai orang-orang Quraisy, kalau sekiranya kalian mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad, bikin juga, bikin yang sama. Ya. Dalam ayat yang lain, fa'tu bi suratin mithlih, datangkan satu surat yang sama. Maksudnya satu surat yang pendek. Dalam ayat yang lain, satu ayat. Tapi mereka tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Jadi semuanya terbantahkan. Tapi persoalannya bahwa mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Orang-orang kafir Quraisy, mereka orang-orang ahli kitab yang lain, tak mau untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wallahi, demi Allah kata Rasulullah, bahwa mereka yang ahli kitab itu, kalau sekiranya mereka tidak mengikuti aku, maka mereka termasuk orang-orang yang sesat dan celaka. Wallahi, demi Allah, sekiranya Musa hidup di zamanku ini, kata Rasulullah, maka mereka akan beriman, ikut beriman bersamaku. Jemaah yang dirahmati Allah, kita mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga tidak bisa menjauh dari Al-Quran. Karena Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Quran ini hudan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu menghidupkan, Allah itu mematikan, tapi juga kita harus meyakini bahwa Quran ini petunjuk hidup bagi manusia. Quran ini yang akan membawa kita menuju kepada
kehidupan yang terang benderang. Inilah yang mesti kita yakini sehingga kita berusaha untuk belajar dan mengkaji Al-Quran. Mereka yang gemar belajar dan mengkaji Al-Quran, Rasulullah menyatakan dia adalah manusia yang terbaik. Rasulullah bersabda, khairun nasi man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Manusia yang terbaik adalah siapa yang belajar Quran dan setelah itu dia mengajarkannya. Apakah itu dia mengajarkannya kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada orang lain dengan pengajaran yang sederhana. Kadang-kadang kita mendengar ada tukang becak yang lagi mengayuh becaknya dan dia berbincang-bincang dengan penumpangnya. Kemudian dalam perbincangan itu terselip dalam perbincangan itu penyampaian firman Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak dengan berbahasa Arab. Ada juga peristiwa tukang cukur lagi mencukur orang. Mereka berbincang-bincang dan dalam perbincangan itu diselipkan nasihat-nasihat agama. Luar biasa. Tentu kita ingin juga termasuk salah satu di antaranya orang yang terbaik seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Quran di ayat yang lain juga menjelaskan kalau ada perbedaan pendapat, maka sikap yang terbaik adalah perbedaan pendapat itu dikembalikan kepada Quran. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikan perbedaan pendapat itu kepada Quran dan hadis. Kalau masing-masing ada dasar perbedaannya, maka jalankanlah masing-masing sesuai dengan yang diyakini. Tapi kalau yang satu ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis, sedangkan yang satu tidak ada dasarnya dari Quran dan hadis, maka sikap yang terbaik adalah mereka yang tidak punya dasar ini hendaknya mengalah dan mengikuti, tunduk mengikuti kepada kawannya, sahabatnya yang punya dasar dari Quran dan hadis. Jangan kita ngotot-ngototan. Jangan kita berdebat kusir. Masing-masing mempertahankan pendapat sementara masing-masing tidak punya dasar dari Quran dan dari hadis. Masing-masing hanya menggunakan logika berpikir semata. Tapi tidak ada dasar Quran dan hadisnya. Yakin yang seperti ini tidak akan melahirkan kemaslahatan. Sekali lagi jemaah sekalian, mari kita mendekatkan diri kepada Al-Quran agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan satu-satunya mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang masih ada di dunia ini, yaitu Al-Quran. Semoga Allah senantiasa berhidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.